Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Cukup banyak tadi penjelasan yang disampaikan oleh Miss Mary, ya, sabar atau bubar. Betul. Tentunya kita memilih sabar. Ya. Nah, apa yang bisa disampaikan lagi kepada pemirsa agar kita menjadi orang yang lebih sabar? Oke, kalau gitu saya tes dulu ya. Siap. Seberapa banyak yang Anda ingat ya dari apa yang saya bagikan malam ini di I'm Possible tentang kesabaran. Yang pertama adalah ingat sabar itu tidak sama dengan pasrah ya. Jadi sabar itu berbeda dengan pasrah. Bukan berarti kita diam, menunggu dan menanti semua berubah dengan sendirinya. Oke. Yang kedua, sabar itu kalau tidak pasrah berarti sabar itu sama dengan usaha. Oke, jadi tetap harus ada yang dilakukan, harus ada yang dikerjakan walaupun tidak mudah. Oke. Jadi sabar adalah terus berusaha sesulit apapun keadaannya. Itu sabar. Dan yang ketiga, yang paling penting kita mengetahui bahwa sabar itu tidak ada batasnya, tidak terbatas. Oke, sabar itu tidak ada batasannya karena saya percaya sabar itu adalah sebuah proses. Kalau sekarang kita merasa tidak mampu, berarti caranya kita harus dekatkan diri kita dengan yang maha mampu. Kalau kita merasa belum kuat dan lemah, dekatkan diri dengan yang maha kuat. Kalau kita merasa belum sabar, dekatkan diri dengan yang maha sabar. Siapakah yang maha kuat, maha tangguh, maha sabar, maha penyayang? Ya, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, jadi salah satu paling ampuh caranya selain tenangkan diri, tarik nafas yang dalam, bahwa dengan doa, yakini dengan iman ya bahwa sesuatu itu pasti akan indah sesuai dengan rencananya. Kalau yang kita dapatkan tidak sesuai dengan rencana kita, ya mungkin rencana Tuhan untuk kita jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Dibutuhkan iman dan dibutuhkan kesabaran untuk mengerti semuanya. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Tentunya semoga kita bisa menjadi orang yang cukup sabar. Ya. Karena kita tahu bahwa sabar itu bukan pasrah, tapi Ya. tetap kita harus berusaha dan tidak ada batas untuk kesabaran. Betul. Oke, baik. Miss, apakah ada quotes yang mungkin ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Miss untuk yang segmen ini? Iya, quotes terakhir dari saya untuk Anda malam ini. Kita lihat bersama. Sabar memang berat, tapi jika Anda mampu melaluinya, maka Anda akan memiliki karakter yang kuat. Sabar itu berat, karena sabar itu hadiahnya surga. Hadiahnya besar. Kalau sabar itu ringan, sabar itu gampang, maka hadiahnya piring, gelas, payung, ya gampang didapatnya. Ya tapi karena hadiahnya besar, hadiahnya surga, hadiah sesuatu yang membuat hidup kita lebih baik lagi, hadiahnya adalah sebuah ketentraman di hati, maka dari itu ya memang ujiannya berat. Dan saya sudah buktikan berkali-kali di hidup saya, bagaimana banyak hal yang di hidup saya itu merupakan sebuah kekecewaan, sesuatu yang saya rencanakan ternyata tidak saya dapatkan, tapi justru buah dari kesabaran memberikan saya sesuatu yang lebih baik lagi. Dulu ketika saya masih kuliah, uang itu sangat terbatas untuk saya. Ingin banget bisa mendapatkan beasiswa. Karena saya pikir dengan saya mendapatkan beasiswa, saya bisa membantu meringankan beban orang tua saya. Saya sudah berusaha dan saya yakin banget, 95% saya yakin saya bisa dapat beasiswa itu. Oke, karena saya mendapatkan pengharapan. Oke, tapi ternyata apa yang terjadi? Beasiswanya berhasil saya dapat? Enggak. Dan saya merasa kecewa, saya merasa apa yang salah, saya sudah persiapkan. Bahkan lebih sakit lagi ketika saya tahu teman saya yang nilainya lebih kurang daripada saya justru malah dapat beasiswa. Dibandingkan saya yang nilainya lebih baik pada saat itu. Sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus bersabar. Saya bersabar dan saya terus menjalani prosesnya dan berusaha. Ya, justru karena saya tidak mendapatkan beasiswa itu, akhirnya muncul keberanian untuk memulai usaha saya sendiri. Dan akhirnya siapa yang nyangka kalau saya dapat beasiswa, saya harus ada ikatan kontrak kerja di perusahaan tersebut. Tapi karena saya tidak mendapatkan beasiswa tersebut, begitu lulus saya bisa punya bisnis saya sendiri dan akhirnya bisa menjadi Mary Riana yang sekarang. Buah dari kesabaran.
Ketika saya memulai usaha saya sendiri, wah tidak mudah. Dibandingkan teman saya ngelihat beberapa bulan pertama saya ngelihat teman saya yang sudah kerja di kantoran ya dengan pakaian yang keren, dengan gaji ribuan dolar. Sedangkan pada saat itu saya masih susah-susah, ya masih berdarah-darah, masih susah-susah, harus kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Kalau saya orang yang tidak sabar dan saya selalu ngelihat, wah kok teman saya enak ya, dan saya nggak sabaran, oke, apa yang akan terjadi? Saya mungkin akan terjebak dan terperangkap. Tapi karena saya bersabar akan prosesnya, saya tahu ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesuksesan. Saya tahu bibit yang saya tanam ini butuh waktu untuk bisa tumbuh, butuh kesabaran. Dan akhirnya dengan kesabaran itulah saya bisa mendapatkan pendapatan income lebih banyak dibandingkan orang-orang yang waktu itu kerja di sebuah perusahaan di Singapura. Buah dari kesabaran. Dan begitu banyak contoh ya yang bisa kita dapatkan. Buah dari kesabaran, dari sebuah pernikahan, hubungan yang langgeng, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam hidup, itu adalah buah-buah dari kesabaran. Dan buah itu nggak tumbuh dengan sendirinya dan nggak tumbuh secara cepat. Butuh waktu, butuh proses. Tapi yakinilah, kalau Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, Anda pun akan mendapatkan buah dari kesabaran yang Anda ikhlaskan. Oke? Oke. Baik. Ya, Miss Mary, dari apa yang sudah disampaikan dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa sabar itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang Betul. dalam mengendalikan diri sendiri. Iya. Seringkali sebagai sikap yang mencerminkan kekokohan jiwa kita. Bagaimana kita bisa menghadapi segala rintangan, di mana seseorang yang bisa melampaui segala rintangan itu akan tentunya mendapatkan kehidupan yang lebih baik nantinya. Iya. Dan itu akan menjadi satu penilaian bahwa orang itu menjadi orang yang tangguh. Mudah-mudahan kita setelah pertemuan kita ini dapat menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak, Miss Mary. Nah, karena momen ini juga momen yang sangat spesial dan berhubung tadi penonton juga sangat semangat ya, sangat sabar juga mendengarkan kita semua dan pembelajaran hari ini. Jadi pengen bantu saya untuk mengabadikan momen bersama dengan penonton ya. Mas Iri boleh bantuin saya boleh, ya? Kita boleh. foto dengan Oppo F11 Pro. Potret memukau dalam gelap. Oke, Nah, baik. sekarang saya ingin foto bersama para penonton yang ada di studio. Baik. Terima kasih banyak juga untuk para penonton, pemirsa, dan juga Miss Mary, dan tentunya kepada Oppo yang sudah mendukung kita di episode kali ini. Tentunya Miss Mary, di akhir acara ini kita juga ingin mendengar satu pesan possible dari Miss Mary. Silakan. Dalam hidup, masalah datang silih berganti. Kadang banyak hal yang membuat marah dan emosi sehingga kesabaran kita pun diuji. Ketika emosi sudah hampir mengalahkan nalar, ingatlah, lebih baik sabar daripada bubar. Sabar bukan berarti Anda lemah dan tidak berdaya. Tapi sabar menunjukkan bahwa Anda lebih dewasa. Mau memahami dan menerima, walaupun mungkin bukan Anda yang salah. Sabar, karena sesulit apapun keadaannya, selalu ada jalan keluar. Sabar, itulah tanda Anda memiliki jiwa yang besar. Sabar, karena itulah wujud sikap dari iman yang kuat berakar. Oke? Sampai bertemu lagi pemirsa di episode selanjutnya dalam I'm Possible dari Impossible. Jadi, I'm Possible. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis.
Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.